Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kurnia Desi Amarwati dari program studi sarjana terapan gizi dan dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan uji analisis mengenai uji formalin pada bahan makanan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan ekstraksi kulit buah naga. Seiring kebutuhan akan makanan selalu meningkat, penggunaan bahan tambahan makanan ini semakin berkembang, seperti zat pewarna dan zat pengawet yang banyak digunakan pada makanan. Formaldehid atau formalin merupakan zat kimia berbahaya bagi manusia, sehingga sangat dilarang digunakan apabila ditambahkan pada bahan makanan. Formalin biasa digunakan untuk pengawet mayat, pembunuh hama, desinfektan dalam industri plastik, serta untuk sterilisasi ruangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2012 nomor 33, produsen makanan seperti dalam membuat tahu, bakso, sosis dilarang menambahkan formalin pada bahan makanan tersebut. Apa sih alasan produsen makanan menggunakan formalin ini sebagai pengawet? Dikarenakan formalin memiliki fungsi sebagai antibakterial agen sehingga dapat memperlambat aktivitas bakteri dalam makanan yang mengandung banyak protein. Maka tidak heran kalau semisal bahan jajanan di pasar seperti tahu, bakso, daging, ikan asin yang sering ditemui kasus terdapat formalin karena mengandung tinggi protein serta kadar air yang tinggi sehingga tidak tahan lama. Alasan tersebutlah yang membuat latar belakang produsen makanan menambahkan formalin pada barang dagangannya. Oleh sebab itu, dewasa ini produsen makanan menambahkan formalin pada bahan makanan untuk mensiasati agar makanan yang mereka jual itu lebih awet, tahan lama, dan juga masih layak dijual agar mereka tidak mengalami kerugian. Penyalahgunaan formaldehid atau formalin pada makanan dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan dikarenakan formalin cepat bereaksi dengan lapisan lendir saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Dalam keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kegagalan pembuluh darah, depresi susunan syaraf, kegagalan ginjal, hipotensi, toksisitas hati. Jika terpapar dalam jumlah besar bisa menyebabkan kematian. Penelitian yang dilakukan oleh Sudjawo menyatakan bahwa apabila formalin masuk melalui saluran pencernaan akan menyebabkan nyeri hebat, disertai inflamasi, ulserasi, dan nekrosi membran mukosa lambung. Maka dari itu, betapa pentingnya untuk dilakukan uji kandungan formalin pada bahan makanan. Biasanya, uji formalin ini dilakukan dengan menggunakan laboratorium dan bahan-bahan kimia serta metode lainnya. Tetapi ada suatu metode kualitatif yang bisa menggunakan bahan alami dari tanaman seperti ekstrak kulit buah naga dan juga getah dari buah pepaya. Metode identifikasi ini relatif lebih mudah dan juga murah dibandingkan harus melalui metode di laboratorium atau bahan kimia lainnya. Antosianin yang terkandung di dalam kulit buah naga bisa berfungsi untuk pewarna alami, pengganti pewarna buatan, sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas, dan selain itu juga dapat mendeteksi atau identifikasi adanya senyawa kimia pengawet seperti formalin. Pengujian formalin dengan ekstrak kulit buah naga dilakukan dengan cara pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya. Alatnya ada blender, saringan, gelas kimia, sendok, tisu. Kemudian untuk bahannya ada kulit buah naga dan tahu. Langkah-langkahnya, sampel yang digunakan adalah tahu.
maka timbang sampel menggunakan timbangan analitik seberat 10 gram, kemudian sampel direndam. Kedua, setelah direndam, sampel dihaluskan, dimortir hingga halus, dan dimasukkan ke dalam beker gelas, dan ditambahkan air sebanyak 20 ml. Ketiga, ambil bagian luar kulit buah naga, potong-potong kulit buah naga menjadi bagian kecil, kemudian haluskan kulit buah naga menggunakan blender dengan menambahkan sedikit air dan perasan jeruk nipis. Keempat, basahi kertas tisu atau kertas saring dengan air buah naga tersebut. Letakkan di atas meja dan taruh sampel makanan di atas kertas tisu tersebut. Diamkan selama 10-20 menit dan lihat hasilnya. Jika kertas tisu berwarna merah, maka sampel mengandung kandungan formalin. Jika kertas tisu warnanya memudar, mendekati putih, maka sampel makanan tidak mengandung formalin. Pembahasan dari metode kualitatif uji formalin ini yaitu adanya antosianin pada kulit buah naga merupakan pigmen yang larut dalam air, tersebar luas dalam bunga dan buah, serta menghasilkan warna dari merah sampai biru. Antosianin akan berubah warna seiring dengan perubahan nilai pH. Pada pH tinggi, antosianin cenderung berwarna biru dan tidak berwarna. Sedangkan untuk pH rendah, berwarna merah. Kebanyakan antosianin menghasilkan warna merah keunguan pada pH kurang dari 4. Kulit buah naga mengandung antosianin yang mampu mendeteksi formalin karena sifat formalin dan antosianin sama-sama memiliki sifat asam, yaitu memiliki pH antara 2-3. Sehingga warna dari antosianin tetap stabil ketika bereaksi dengan formalin. Sifat asam formalin akan menyebabkan warna antosianin tetap merah pada pH 1 dan pH di atas 4 akan memberikan warna violet. Dilansir dari review jurnal, penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa formalin memiliki unsur aldehid yang mudah bereaksi dengan protein. Karenanya, ketika disiramkan ke makanan seperti sumber protein, formalin akan mengikat unsur protein mulai dari bagian permukaan tahu sampai ke bagian dalamnya. Dengan terikatnya unsur protein oleh unsur kimia dari formalin, maka bila ditekan tahu lebih terasa kenyal. Selain itu, protein yang telah mati dan tidak akan diserang bakteri pembusuk yang menghasilkan senyawa asam, sehingga tahu akan menjadi lebih awet. Sifat formalin yang cenderung menguap pada suhu tinggi, tapi pada proses perebusan tidak menghilangkan semua kandungan formalin pada sampel makanan. Menurut salah satu sumber yang menyatakan bahwa daging yang direndam dengan larutan formalin sebagai pengawet, formalin tersebut akan mengikat dengan protein serta senyawa lain dan sisanya tetap dalam bentuk formalin bebas yang kemudian akan diserap ke dalam jaringan daging tersebut, sehingga akan terlindungi dari udara luar dan akibatnya sangat lambat terjadi penguapan sehingga formalin masih terdeteksi dalam sampel. Ciri yang ditunjukkan pada tahu yang mengandung formalin yaitu bau dari tahu tidak tercium, bau khas protein pada kedelai, melainkan bau yang tercium seperti bau obat-obatan. Kemudian permukaan tahu kesat, tahu terasa membal saat ditekan karena sangat kenyal, juga tidak mudah hancur, dan tahu tahan lebih lama setelah dicoba didiamkan di lemari es. Masih dapat bertahan lebih dari 3 hari. Jadi untuk bahan makanan yang telah ditambahkan formalin ini dapat disimpulkan bahwa
adanya formalin dalam bahan makanan dapat diidentifikasi dengan ekstrak kulit buah naga dengan tanda terdapatnya perubahan warna menjadi pudar apabila sampel tersebut mengandung formalin. Sebagai produsen yang cerdas, kita harus bisa membedakan bahan makanan seperti apa yang diberi pengawet berbahaya seperti formalin. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi ini dilansir dari beberapa jurnal yang sudah terindeks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.